badan kurus kurang makan, badan gemuk kebanyakan makan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang mau ke WC saya persilahkan. Pak Sukiman mangap-mangap pergi ke pasar beli duku. Atta Halilintar kontennya siap. Kalau saya mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan seluruh sahabat fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the World, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk golongan ingkang sae lan golongan ingkang saleh yang nantinya mendapatkan syafaat beliau fil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mestinya, bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di setiap bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita lakukan, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yaitu orang yang gembira namun sedih akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, yakni orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka termasuk golongan yang manakah kita? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun sebaliknya, Ra'ina an-furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah qabla an yughfarlah. Celakalah bagi siapa hamba, orang yang hidup, yang tinggal di bulan Ramadan, namun sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 5 amalan ringan yang Allah ajarkan kepada kita pada bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satu di antaranya adalah dalil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita diwajibkan untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yaitu ibadah berzikir dan beristighfar. Boga sami-sami kita sedaya berzikir nggih. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang keempat, jadi ibadah bersedekah dan juga berinfak. Kenapa kita harus berbagi pada fakir miskin? Kenapa kita harus berbagi pada kaum du'afa? Kenapa kita harus berinfak dan bersedekah? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa ya? Kenapa coba? Karena Islam mengajarkan bahwa semua harta yang kita miliki belum tentu untuk kita. Bisa jadi dalam harta kita ada rezeki keluarga kita. Bisa jadi dalam harta kita ada rezeki kaum du'afa sekitar kita. Betul? Rasulullah SAW bersabda, "Man qasad sadaqatun min mali." Tidaklah sedekah mengurangi harta. Terbukti bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi ajudan, yang sedekah menjadi sultan. Oleh karena itu sahabat fillah yang punya jabatan bisa bersedekah dengan memberikan pekerjaan, yang memiliki ilmu bisa bersedekah melalui pendidikan dan pengajaran. Setuju sahabat fillah? Mantul, mantap betul. Lalu yang kelima, jadi menjaga lisan kita. Menjaga lisan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Lidah kita memang tidak bertulang, namun apabila kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka percayalah bahwa dosanya akan lebih besar daripada dosa zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beruntunglah kita semua yang masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa mengerjakan amalan yang dianjurkan. Sedikit maupun banyaknya amalan yang dikerjakan, namun apabila kita mengerjakannya dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.